Assalamualaikum guys, ini baru saja saya menebang tebu dari kebun edukasi di belakang. Ini adalah jajanan favorit tahun 70 80-an ini saat saya kecil. Dulu saya pernah sama bapak saya dikolak tebu guys, 2 keranjang besar itu yang di sepeda nah ini kita teteki dulu. Ini kan bahasanya teteki ya. Ini kita buang ruasnya, ini bisa ditanam guys. Ruasnya ini tuh adalah tunasnya, nanti bisa, ini sudah akar, ini bisa tanam. Ini kita taruh, nah 1 bibit tersendiri. Bagian luasnya keras, jadi nggak usah kita, istilahnya makan tebu ya guys, tapi sebenarnya nggak dimakan sih, hanya dicecep rasa manisnya aja. Ini dapat 1, ini luasnya kita buang semua aja. Dua bibit. Hati-hati ya, ini tajam nih, ini stainless, jadi higienis. 3 bibit plus 3. Ini kita kupas. Ini cara kupasnya dulu gini. Ini kulitnya kalau kering ini bisa jadi kayu untuk dibakar, menanak air atau nasi bisa ini kalau zaman dulu. Dan ini mudah terbakar ini. Ini zaman sekarang banyak sumber energi yang terlupakan. Yang kotor kita buang. Ini kita teteki ya. Ini bahasanya diteteki. Hati-hati. Dipendek-pendek, ini mudah untuk kita nikmati. Ini kita kupas lagi satunya. Ini tutorial untuk generasi milenial nih, Gen Z yang tidak pernah makan tebu. Ini adalah cara mudah untuk melatih kita supaya mudah bersyukur, jadi menikmati apa aja yang di sekitar kita. Walaupun mungkin kita sanggup membeli makanan ala zaman now ya, spaghetti, pizza dan lain-lain, tapi bisa menikmati produk seperti ini, itu membuat hidup kita itu lebih mudah, lebih enjoy. Dan ini sebenarnya kalau di hutan, ini salah satu teknik survival yang dilakukan oleh tentara-tentara di hutan.
Ini tebu adalah salah satu tanaman favorit yang mereka cari karena mengandung glukose. Ini ya, dari ADP dirubah menjadi ATP, jadi tenaga. Nih favorit nih. Selain akar tanaman yang bisa untuk minum kayak bajaka dan sebagainya, ini tebu ini favorit. Kalau makanan yang mereka temukan itu ya seadanya. Kalau hasil pertanian yang favorit bagi para survivor adalah ya itu jagung manis dan ketela rambat. Syukur-syukur ada pepaya yang sudah matang, itu adalah rezeki bagi para pejuang kita dulu zaman melawan Belanda, perang kemerdekaan. Kita tidak punya alat pemeras ya guys, pemeras tebu, karena kita bukan pemeras. Hindari ya guys peras-memeras, kecuali memeras buah-buahan untuk dibuat jus. Ini kalau dulu masih kecil itu dibelah-belah jadi 4 atau berapa, disigar. 4 jadi gini. Nah ini ya 1, nah ini kecil-kecil gini. Ini nanti mempermudah anak kecil untuk menikmati tebu. Nah, sebetulnya bisa aja anak kita sudah kita kupasi, kita iris seperti ini ya, belah-belah kecil, masukkan tupperware menjadi bekal sekolah mereka, biar nggak minum minuman yang nggak sehat. Kan ada ya minuman yang nggak sehat, walaupun tidak semua pedagang kita nakal, tapi kalau ada yang nggak tahan godaan pengen untung banyak, itu nggak pakai gula, pakainya obat gula nek cara Jawa. Nih guys, jadinya sepiring ini 3 tetek, 3 ruas saja jadinya sepiring. Ini menguntungkan itu. Ini juga manis sebenarnya, tidak harus tebu yang produksi itu ya, tebu pabrik yang kuning. Ini juga enak, banyak sekali nih. Alhamdulillah sudah selesai, kita sambil istirahat, kita nikmati. Tuh gatal tebu kita nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berbagi rezeki dengan semut guys. Ini di sekitar kita banyak sekali semut. Ini tidak pernah saya siram pakai apapun ya semutnya. Kita hidup bertetangga bersama, kita tidak diberi amanat untuk ngurusi manusia. Ya apa aja lah yang ada di sekitar kita, makhluk Allah yang lain, baik yang berupa semut. Jadi ini kelihatan sepele guys, tebu. Mungkin sebagian orang menganggap tidak ada harganya, tapi kalau kita pintar memanfaatkannya, kita belah-belah gini, kita taruh di plastik ya, kita taruh kulkas, ini bisa menjadi bahan makanan bagi semut. Suatu saat ada semut di rumah kita kasih ada tuh deket rumahnya, biar mereka nggak berkeliaran di meja dan di tempat tidur kita atau di dapur kita, taruh aja. Kadang kita itu tidak mau sedikit repot seperti itu, tapi kalau ada semut menghabiskan minuman yang tersisa itu kita marah, padahal semua yang kita miliki kan juga Allah yang beri. Ya yang punya semut juga. Di hadapan Allah kan kita itu sama-sama makhluk ya. Kita
Insya Allah kalau kita sayang kepada makhluk Allah yang lain, kecuali yang Allah perintah untuk membunuh itu ya, ya kita akan disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah pakan semut, bisa jadi ini bisa dimakan sak kecamatan semut atau sak negara semut. Kita ambil barokah Allah, jadi kita cukupi kebutuhan makhluk Allah yang lain, maka kebutuhan kita insya Allah akan dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu pesan yang ingin saya sampaikan terkait dengan konten terkait dengan tebu ini guys. Tebu, makanan yang terlupakan, makanan atau minuman ya, karena yang kita ininya kita buang, sepahnya kita buang, kita minum cecepannya. Bismillahirrahmanirrahim. Manis luar biasa. Kalau ada yang butuh bibit atau butuh pohon tebu untuk ditaruh di molo rumah yang mau dibangun, silakan datang ke Kebun Edukasi Seribu Rizki di Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara. 1 km dari terminal bis Pekalongan yang di Pantura ke arah utara menuju laut. Kalau dari rumah saya ke laut itu sekitar 1,5 kilo sampai 2 kilo. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita kumpulkan, nanti sampahnya kita bersihkan.